warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Endang Redma, selaku perwakilan dari kelompok 3 Praktikum Biokimia tentang denaturasi protein. Dengan anggota Faiza Nusanindira Ayu Dinastiti, Widya Resti Putranti, Aldila Nurdiana, Asih Purnamasari, dan Anindya Mutiara Canyani. Denaturasi protein. Denaturasi protein adalah proses di mana terjadi modifikasi atau perubahan pada konformasi suatu protein, lebih tepatnya pada struktur tersier dan kuartenernya. Pada struktur tersier terjadi 4 jenis interaksi pada rantai sampingnya. Yang pertama adalah ikatan disulfida, jembatan garam, ikatan hidrogen, dan ikatan nonpolar yang terjadi pada non-hidrofobik. Ciri-ciri protein yang terdenaturasi. Ciri-ciri ini dapat dilihat dari berbagai hal. Yang pertama dari fisiknya. Untuk dari fisik sendiri, protein yang terdenaturasi akan mengalami pembukaan lipatan pada bagian-bagian tertentu. Selain itu, protein yang terdenaturasi juga akan mengalami penurunan atau berkurangnya kelarutan. Lapisan bagian pada hidrofobik akan mengalami perubahan posisi dari dalam keluar maupun sebaliknya. Tentunya, hal ini akan mempengaruhi perubahan atau bentuk larutannya. Faktor penyebab denaturasi. Faktor penyebab denaturasi terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, kimiawi dan 2 fisik. Yang secara fisik terjadi karena panas, tekanan, dan pengadukan. Lalu yang kimiawi ada pH atau tingkat keasaman, senyawa organik, larut organik, deterjen, dan garam. Baik, langsung saja kita ke langkah-langkah pembuktian denaturasi protein. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah piring dan 2 buah tahu sebagai perbandingan awal dan akhir, 2 buah telur sebagai awal dan akhir, panci kecil beserta air, wajan beserta minyaknya, pisau, sendok, spatula kayu, dan juga peniris atau penyaring. Yang pertama, pastikan 2 bahan dalam keadaan segar, tahu dan telur. Sisihkan untuk perbandingan di akhir. Selanjutnya, pecahkan telur ke dalam piring. Amati teksturnya. Teksturnya kenyal dan agak encer tapi kental. Untuk tahu, berair dan masih empuk. Siapkan air di dalam panci kecil, lalu nyalakan api. Tunggu hingga mendidih. Ketika air sudah mendidih, masukkan telur ke dalam air rebusan ini. Setelah dirasa cukup matang, matikan kompor, lalu tiriskan telur. Siapkan minyak secukupnya di dalam wajan, lalu nyalakan kompor. Ketika minyak sudah panas, masukkan tahu ke dalam minyak panas, lalu tunggu hingga matang. Jika sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, angkat dan tiriskan dan matikan kompor. Lalu, letakkan tahu yang sudah digoreng di sebelah tahu yang belum digoreng. Terlihat jelas perbedaan antara tahu yang belum digoreng dan sudah digoreng. Terjadi denaturasi protein pada tahu yang telah digoreng, yaitu dari tekstur. Teksturnya, tahu yang belum digoreng masih kenyal dan empuk. Yang sudah digoreng agak keras. Lalu kita buka. Terlihat perbedaan tekstur dan juga kandungan pada tahu yang belum digoreng masih banyak terkandung air, bisa dilihat. Kalau yang sudah digoreng, kadar air sudah berkurang.
Setelah ditiriskan, letakkan telur yang sudah direbus di sebelah telur yang masih mentah sebagai perbandingan. Bisa dilihat, telur mentah bertekstur seperti ini. Kental, agak cair. Lalu, untuk telur yang sudah terdenaturasi atau direbus, berbentuk lebih keras, bahkan jadi benda padat. Bisa dilihat, warna juga berubah menjadi lebih cerah dan padat. Denaturasi pada tahu. Terlihat signifikan antara tahu pembanding dengan tahu yang sudah terdenaturasi. Tahu pembanding atau yang tidak diapa-apakan bersifat kenyal, teksturnya berwarna putih dan kandungan air masih banyak. Sedangkan yang sudah terdenaturasi berwarna kuning kecoklatan, kandungan air juga sudah sedikit dan juga tekstur agak keras. Tahu terdiri dari asam-asam amino pembentuk protein, yaitu lisin, metionin, dan juga sistein. Proses denaturasi terjadi saat tahu digoreng pada minyak bersuhu 100 derajat Celcius yang mengandung asam lemak, yaitu asam palmitat. Terjadi denaturasi, yaitu pelepasan atau pemotongan ikatan peptida antara atom C dan N. Atom N memiliki keelektronegatifan lebih tinggi daripada C, sehingga atom N menjadi negatif dan C menjadi plus. Begitu juga terjadi pemutusan ikatan pada asam palmitat, yaitu O dan H. Ikatan putus ke O dibantu dengan keelektronegatifan H, jadi O menjadi nen dan H menjadi plus. Selanjutnya, atom C dan O akan berinteraksi sehingga membentuk protein terkonjugasi. Lalu, protein terkonjugasi tersebut berinteraksi dengan gugus lemak sehingga menjadi lipoprotein. Begitu juga dengan atom C dan H yang saling berinteraksi. Denaturasi pada telur terjadi saat telur direbus. Rantai asam amino pada telur berubah dari yang asli menjadi menyesuaikan dengan suhu denaturasi. Asam amino pada telur awalnya terurai saat dipanaskan pertama, tetapi jika terlaksana terus-menerus perebusan tersebut, maka protein akan menggumpal dan terjadi ikatan protein tambahan sehingga terbentuk protein jaringan yang padat. Kuning telur yang tadinya seperti ini menjadi keras seperti ini, agak cerah, dan yang bening menjadi putih seperti ini. Sekian video demonstrasi mengenai praktikum denaturasi protein, yaitu protein nabati dan hewani dari kelompok 3. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Dan jika ada koreksi yang perlu disampaikan, kami sangat membutuhkan itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.